Apabila kita umat Nabi Muhammad, kita ketika mendengar suara azan, mendengar panggilan Allah, mendengar panggilan sholat, kita datang ke masjid, berarti kita memenuhi panggilan yaitu sholat. Yang akan dipertanyakan ketika kita nanti masuk di alam kubur. Kalau di alam kubur kita selamat, maka di alam mahsyar pun kita akan selamat, di alam mizan pun kita akan selamat, di alam sirat pun kita akan selamat. Maka Allah akan tempatkan kita ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasa deh jawab salam. Pak ngantuk. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Memang ngaji kalau bapak-bapak mah modelnya kayak mengkenen ke. Ngaji kalau bapak-bapak mah anak sing matane merem, tetapi cangkem memang ngepul. Saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngobrol, mangan, ngerokok, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzubillahi min. Jadi bapak-bapak jawab salam nanu kompak, nu lukas, nu tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih aja bebanting konon kuon dia mah. Mau bebantu. Alhamdulillah Al-Qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa
wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah labbaik Allahumma labbaik. Ya Pak, sama-sama. Suara nek cuman ana wong 5 doang. Padahal sing hadir mah ana 200 mah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustad, para huzaz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah hadir guru kita bersama, yaitu Kiai Mas Duki. Ini Kiai Mas Duki, rutinannya. Nah, hadir juga akhinal kiram Al Ustadz Burhan. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di kampung ini Pak, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah derajatna, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak dimanapun kita ongkat pengajian, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi ustadz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa,
sampai bisa baca Al-Quran. Muliakan Pak. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada. Kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik tetangga kita, kita bukan milik saudara kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Jadi kita ini milik Allah abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumal kiamah pun kita ini milik Allah. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid, sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibu aulia, seorang laki-laki yang mahabbah cinta kepada ulama. Demen nang kiai, mahabbah kepada para ustadz, apalagi ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran, ustadz setempat yang mengajarkan kita bisa mengerti tentang sholat, bisa baca Al-Quran. Muliakan para bapak jamaah rahimakumullah, karena kuatnya dunia ini disababiakan dengan adanya ilmunya para alim ulama. Ngajinya santai Bapak ya. Pak, boleh kula nanya Pak. Pak, ustadz setempat yang ngajarin anak Bapak Al-Quran 1 bulan seberaha digaji? Pak, ustadz setempat yang ngajarin anak Bapak nih bisa baca Al-Quran seberaha sebulan? 5.000. Lamun teu mayar nunggak. Masya Allah. Ustadz setempat bae nu unggal poe ngajaran anak Bapak Al-Quran ente jelas. Aya nu gratis, aya nu 5.000, aya nu nunggak cenah. Ner pahala cenah. Ngomongin geus keong iya bae ner pahala. Pak, ieu sieun amat kula ngaji ning belerang kieu. Lagi ustadz setempat bae gratis ora jelas. Bagaimana nasib kitongkat penting ieu? Kitongkat malam ini belum tentu setahun sekali datang ke belerang, betul? Jangan-jangan kitongkat gratis. Mang gratis. Mang Juna gratis teh ya Mang. Yang tahu selamun gratis berarti ceramahna ditutup jeung doa. Pak, kita punya anak mau masuk ke SMP, kadang-kadang kita rela sampai jual motor, betul? Kita punya anak mau masuk ke SMA, kadang-kadang kita rela sampai jual kebun, betul? Kita punya anak kita punya anak
mau masuk ke perguruan tinggi, kadang-kadang kita sampai rela jual tanah, jual kebun, betul. Giliran anak na ngaji, rupana ustadna pengumuman, cenah ustadna santri anak-anak engke bulan harap bilangin sama orang tua kalian bahwa sodakoh lampunya naik, sodakoh ngajina naik, yang tadi na 5.000 sekarang naik 20.000. Saya ngomong pindah itu, ngomong pindah dusun amat, lagi diomong iki pindah. Rupane balik anaknya, barang balik ngomong neng ibune, mak kenapa Ustad sodangkoh ngajina naik, yang tadi na 5.000 aya nama naik 20.000. Naon cenah ibuna, enak bejakeun jeung ustadna ngajar ngaji eta nu ikhlas, ngajar ngaji eta nu ikhlas. Pak, jangan jadi ustad, jangan jadi kiai kalau kita tidak ikhlas. Namun pertanyaan apa? Ketika ustad ketemu bayaran lampu, datang ke PLN, apa kata orang PLN? Ada apa Pak Ustad? Ini mau bayar lampu, mana duitna? Ikhlas. Jadi muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz. Sekali lagi kita doakan Pak ustadz-ustadz setempat yang ada di belerang ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa nah hadir ya Mang, diundang. Entah. Bapak Kadus aya, Bapak RT aya. Mana RT? Mana RT? Biasana RT mah ngaji hadir kos kieu ieu, lamun teu diuk dihareup di tukang di pojok balik. Kita doakan RT kita mudah-mudahan menjadi RT yang sobar. Karena pada dasarnya yang bekerja di bawah itu Pak RT, betul. Jangan kayak RT di bagian Serang, RT mengundurkan diri Pak. Karena lamun daerah Serang mah naon-naon eta RT, kadang-kadang genteng ngewel be yang dipanggil mah RT, betul. Terus dari ayah masyarakat kalau ada mau lahiran istrinya yang digedor imana RT. Namun dia kos kieu teu. Teu nya pantes bae betah jadi RT. Kita doakan RT kita sekali lagi mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus calon tamu Allah, Doipullah Doipur Rahman, Bapak Junaidi beserta istri yang insya Allah nanti tanggal 30 akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah Pak, engke berangkatna Bapak Junaidi ieu bareng jeung kula Pak. Saya bawa jamaah 70 orang 2 bis. Mudah-mudahan Pak Junaidi beserta istri mulai dari detik ini diberikan kesehatan oleh Allah,
Allah berikan kekuatan, berangkat selamat, pulang selamat, dan membawa oleh-oleh predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Nah tadi cucunya yang diberikan nama tadi, mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita iki embekan kian ki ngaji. Kayaknya kedelangnya bapak-bapak iku anaknya yang duhur, kita nih ngesor kian. Tinggal jaluk kursi sing iki beki lah ke. Kayaknya temurun mengkonon kayak kedelangnya melangak kita nih bapak-bapak. Iya Mang Juna beneran. Di kursi atom baik. Nah singkan tahu bapak. Nah, guys, udah di sini aja Kang Olek. Nah, kan rada pas. Sekali lagi mudah-mudahan keluarga besar Bapak Junaidi mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan nanti tanggal 30 di rumah di sini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan, saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Mari sama-sama aminkan doa saya Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak sadayana selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan langkah dan tujuan kita pada malam ini Allah jadikan ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, balik-balik make jubah, jual kebonjeng sawah, wafatna dalam keadaan husnul khotimah, bapak-bapak sadayana pemajikana pada nambah. Oh kacau cenah Bang Junaidi. Hijab kabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini ada dua acara. Yang pertama walimatu tasmiyah dan yang kedua walimatus safar. Insya Allah kita sama-sama nanti ngaji. Mudah-mudahan dua-duanya akan saya bahas bapak-bapak. Sekali lagi minta kesabarannya. Mudah-mudahan kita semua sebelum kita bangun dari tempat duduk kita masing-masing, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amine kenceng amat. Berarti sing amine kenceng iku dosane wakeh. Sing meneng bae berarti lebih wakeh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menurut Imam Ghazali menjadikan anak soleh eta aya opat Pak, lanjut terus. Dudu mengkenan amat model ngaji ting belerang kian. Atis ya Pak. Cenah Imam Ghazali menjadikan anak soleh eta, anak eta para bapak jamaah aya 4 ciri. Yang pertama ada 4 bagian model anak Pak. Yang pertama wala duka syarbuka,
waladuka sohibuka, waladuka khodimuka. Yang keempat, waladuka aduwuka. Mana yang dinamakan waladuka sarbuka? Anak bisa menjadikan bebungah, kesenangan, kebahagiaan bagi kita orang tua. Kita punya anak, kadang-kadang kita bangga, kita senang. Para bapak jamaah rahimakumullah, kalau ada anak yang bisa membuat bangga orang tuanya Pak, berarti itu disebut waladuka syarbuka. Yang kedua, anak disebut waladuka sohibuka. Anak bisa menjadi sahabat kita ini orang tua. Kadang-kadang kita pulang dari kebun, pulang dari usaha, kita ngelihat anak kita ajakin ngobrol, menjadi sahabat kita sebagai orang tua Pak. Rasul mendidik anak ketika anak itu remaja itu dijadikan sahabat. Jangan sampai kita orang tua mendidik anak ketika anak menjadi remaja, akhir kemudian anak kita diliarkan para bapak jamaah. Oh, dimelikan motor, akhir kemudian motornya dibobok knalpotna, jadi anak geng motor. Ayah di belerang kos gitu, ayah hadir wongnya hadir. Wahnya Pak di belerang mapanya balalager. Jadi anak bisa jadi sahabat. Dan yang ketiga, waladuka khodimuka, cenah Imam Ghazali. Anak bisa menjadi pembantu kita para bapak. Kadang-kadang kita balik kemana, kita bisa apa kerja, kadang-kadang anak kita ngebantuin di kebun, ngebantuin di sawah, kita kerjanya nukang dibantuin. Kadang-kadang bisa kita suruh anak kita, suruh beli apa. Nah, kalau ada anak seperti itu disebutnya anak, yaitu menjadi pembantu kita sebagai orang tua. Terus yang keempat, kata Imam Ghazali, waladuka aduwuka, anak menjadi musuh orang tua para bapak jamaah rahimakumullah. Nah, mana anak yang bisa menjadi musuh? Kadang-kadang kita punya anak para bapak jamaah kena pengaruh pergaulan, narkoba, mabok, apa dari zaman ayah nama loba selot, betul? Ayah dari tukang main selot. Ayah baralah. Para bapak jamaah rahimakumullah, karena sekarang ini zaman Pak, mohon maaf. Sekarang ini zaman, dimanapun saya pengajian sering saya sampaikan, ini zaman yang penuh dengan ujian. Ujiannya apa Pak? Ujian bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita Pak, yaitu HP. Betul. Zaman sekarang enggak laki-laki, enggak perempuan, mau apa-apa yang dicari, bangun tidur yang dicari, mau makan, maon bae hoyong ke kebun ngenu di teang mahap. Nah, kita punya anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dulu anak kita Pak umur seperti itu, kadang-kadang di masjid jam 8:30 entos pada kumpul di masjid, betul? Rebutan mik, akhir kemudian baca wujud kidambako
wadanian tirodan ilmu ayah sama basiron mut. Nah itu dulu Pak, dulu. Coba anak zaman sekarang, mohon maaf, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu disibukkan dengan yang namanya HP, disibukkan dengan permainan, Mobile Legend, FF, YouTube, betul. Anakna disibukkan jeung permainan, laju ibuna disibukkan jeung naon? Ibuna disibukkan jeung TikTok. Betul. Ibuna disibukkan jeung TikTok, laju bapana disibukkan jeung naon? Bapana disibukkan jeung selot. Betul. Aya di nu tukang main selot aya. Aya. Allah. Oh, ngotak bae. Pugu siki wonge hadir. Dodok eneng arep ora, ning buri ora. Ning pojok ora, mbuh ning ndi bae. Wonge membulaga-laga ning go sarung segala. Selot. Padahal 2 tahun yang lalu Pak, kasusnya viral. Seorang perempuan, seorang istri memotong kemaluan suami itu gara-gara selot. Terus deh, hampir 2 tahun, seorang polwan nyiram ke badan suaminya polisi, disiram sampai mati, dibakar itu suaminya polisi. Itu gara-gara selingkuh. Iya memang lagi viral ning Bandar Lampung. Wong lanang diketok kontole. Iya gimana beneran? Iya kan? Ning daerah Panjang, Bandar Lampung viral Pak. Betul. Ini fakta Pak, mohon maaf. Tapi duduk gara-gara selot iku mah. Gara-gara selingkuh. Hati-hati mang si tukang selingkuh mah. Astagfirullahaladzim. Nah jadi para bapak jamaah rahimakumullah, ini zaman yang penuh dengan ujian. Beda dengan orang dulu Pak. Orang dulu mah makanya sakti-sakti. Orang dulu mah hebat-hebat. Kenapa orang dulu itu sakti-sakti? Kenapa orang dulu tuh hebat-hebat? Karena orang dulu mah keyakinan dengan Allah itu sangat luar biasa. Nah ini zaman yang penuh ujian, yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita para bapak jamaah. Zaman sekarang bukan hanya di kalangan para pejabat, bukan di kalangan orang kaya, bahkan zaman sekarang mah Pak, petani tukang ngebon ge main, bapak-bapak na main, ibu-ibu na main, bahkan tukang lauk ge main, tukang cau main golok. Insya Allah lamun di belerang mah kos gitu. Aya ge di ditu tah. Tapi lamun orang ditu dibawa ka di pasti loba baturna. Insya Allah orang sini mah gak seperti itu ya Pak. Amin. Hati-hati Pak. Gara-gara itu Pak, kita bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita Pak. Makanya wajar Pak, zaman sekarang penyakit aneh-aneh. Orang dulu mah Masya Allah,
luar biasa, hebat-hebat, sakti-sakti, keyakinan dengan Allah sangat luar biasa. Orang dulu mah Bapak, kalau kita sakit kencing lamun Sunda naon? Ceng ceriheun. Wis mengkonon belah. Padahal kita iki wong Sunda, kita iki bapak tua kita iki wong Jiput, wong Menes. Wong Jiput, wong Menes, Pak. Abah kita wong Banten, tapi ya Sunda nih mengkonon mogok. Anyang-anyangan bela. Nah, uang bengen mah lamun anyang-anyangan, larang nguyu, cukup ditaleni jempol sikile, betul? Lamun secara kasab orang masuk akal, tetapi waras. Kenapa? Karena orang dulu yakin dengan Allah sangat luar biasa. Terus orang dulu hebat-hebat, sakti-sakti. Namanya orang dulu hebat-hebat, sakti-sakti Bapak. Orang dulu kadang-kadang bangun tidur, kita bangun tidur kadang-kadang mau noleh sebelah kanan nyeri, noleh sebelah kiri nyeri. Apa kan arane kan? Lamun uang Banten mah arane bebantalan. Lamun wong Balerang apa arane? Lamun wong Lampung mah sesilatan jarek. Lamun jare wong Banten bebantalan. Orang dulu cukup ngejemur bantal. Betul. Air kemudian rada-rada siang mau sore diambil itu bantal, dipukulin di leher cager. Kenapa? Karena orang dulu yakin dengan Allah sangat luar biasa. Kalau secara kasab nggak masuk akal. Lamun aya orang dia bangun tidur mau noleh sakit, lamun datang ke rumah sakit eta diarana stroke. Stroke teh karek hiji eta. Lamun misalkan kulan tak bisa gerak huluna eta stroke. Lamun sukunan tak bisa gerak berarti rong truk. Lamun badannya orang tangi-tangi berarti telung truk. Para bapak jamaah rahimakumullah. Terus zaman dulu masjid-masjid laka sing arane pancuran nganggo keran. Betul Pak. Wong bengen mah anak ge kolem. Kadang-kadang dari kebon ngejebur neng kono, wudu neng kono, adus neng kono, ceciduh neng kono. Wong bengen mah sehat-sehat, hebat-hebat, sakti-sakti. Kadang wong sing leuweung tekaning masjid ngejebur, wudu neng kono, ceciduh, wudu maning neng kono. Kadang-kadang kencing di kono. Betul Pak. Tapi wong bengen malah ke penyakit sing aneh-aneh. Wong bengen mah penyakit itu Pak paling adanya penyakit itu paling pilek, batuk, panas atis, mati. Betul. Wong bengen itu penyakit wong bengen mah pilek, batuk, panas atis, mati. Saiki coba asam urat lah. Wong bengen mah asam kan aneh gitu witan. Barang saiki asam neng sikil. Orang aneh tah. Siapa sih ngoyukan sarmunah tah kan? Asam neng sikil-sikil, diabetes lah. Terus macam-macam penyakit Pak. Kolesterol lah, segala macam. Nah ini Pak, kita tidak sadar bahwa semuanya kita hidup di dunia ini lagi diuji oleh Allah. Karena apa? Karena kata Rasul, dunia ini adalah dunia darul mihan. Dunia ini tempatnya ujian. Siapapun orangnya, profesinya apapun, seorang pejabat, pedagang, petani, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun, bahkan saya juga penceramah, ia diuji Pak. Saya Ki Tongkat, tukang ceramah baik diuji. Tahun kemarin saya ngisi ceramah di Lampung Tengah, cerita Pak sekedar. Saya ceramah di Lampung Tengah acara Tahun Baru Islam. Kalau orang Lampung Tengah
biasanya kalau acara Muharram, tahun baru Islam, itu jamaah masyarakat yang diundang itu dibagiin yang namanya wiridan. Dibagiin wiridan satu-satu. Diberi wiridan hiji-hiji. Akhir kemudian saya ceramah, waktu itu 1,5 jam saya selesai ceramah. Beres ceramah, biasa eta panitia ngudak. Kitongkat. Mohon maaf, ini ada titipan dari masyarakat. Jangan dilihat besar dan kecilnya. Tolong diterima. Nah, kula terima. Tek genggam iku tek rasa-rasa, bo. Duduk kempes. Is pokoknya mah kandel bae. Tek kantong iku. Nah, kita balik. Saya biasanya sama Andres, Pak. Saya punya santri namanya Andres. Dari kecil ikut saya, Pak. Sampai bisa bawa mobil kemana-mana. Saya bawa. Andres, nanti kalau kita pulang, ada pom nanti berhenti, Andres. Iya, Kang, siap. Karena Kakang nanti besok paginya acara di Bakauheni. Siap, Kang. Akhir kemudian, nyampe pom, berhenti Andres. Kang, ini sudah nyampe pom. Ya Nes, bentar Nes, Kakang mau buka amplop dulu. Oh cerita Pak. Pas tak buka iku amplop, para bapak isine wiridan. Isine kertas wiridan. Jadi kita Nes, nggak jadi. Lanjut. Kenapa Kang? Wis lanjut Pak. Akhirnya kita ning mobil turu ora enak, ngerokok rasa-rasane. Nyampe waktu itu saya kalau tidak salah jam 3 malam Pak. Nyampe ning negeri Pandan di pondok jam 3 malam. Subuh saya bangun, tidur lagi saya dibangunkan istri jam 9 karena saya mau ngeburu acara di Bakau. B, bangun B. Abi nanti jam ini sebentar lagi acara di Bakau. Iya dek. Akhir kemudian biasa wong wadon mah ora elok kelalen karo arane du. Ya Bu ya. Bu. Duit. Wong wadon mah arep bengi sore subuh pasti mikiri. Oh diwakili Bu, kalau laki nih Bu. Dua laki nganggur, entah nganggur no penting. Diwakili Bu. Jadi Nabi kita B, mana dapat semalam B. Ingat kita, karena ulih wiridan. Waduh. Apa saya jawab? Mohon maaf. Acara semalam di Lampung Tengah enggak jadi. Kenapa nggak jadi? Hujan banjir. Nah terus, tenda-tendanya pada rubuh. Oh jadi nggak jadi Bi? Nggak jadi. Nah ini ujian Pak. Ujian. Jadi siapapun kita Pak, hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Tadi ayat dibaca dengan qori tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tadi dibaca ayatnya. Ini kita hidup di dunia Pak, penuh dengan ujian. Maka para bapak jamaah, jadikan anak-anak kita, para ibu bapak jamaah, jangan sampai anak kita menjadi musuh kita sebagai orang tua. Jangan sampai, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, menjadikan anak supaya menjadi soleh dan soleha itu tidak mudah. Karena apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi sesungguhnya Pak, sesungguhnya harta kita dan anak kita itu adalah fitnah. Kita wake duit Pak, fitnah. Walaupun kita banyak uang, fitnah. Maksudnya bagaimana kalau kita banyak uang itu fitnah? Uang kita banyak, harta kita banyak,
tetapi kita pelit. Ana nek wong sing pelit. Ana orang nek ki wong sugih sing pelit. Ana wongnya hadir. Diok di mana? Paling enak kita nih wong sugih pelit itu. Pelit. Orang gelem zakat, orang gelem sedekah. Padahal harta yang kita cari di dunia ini para bapak, 1 perak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu juga anak kita akan menjadi fitnah. Bagaimana kita cara mendidik anak kita para bapak jamaah. Karena anak bisa mendorong kita sebagai orang tua bisa masuk ke dalam neraka. Kita anak bisa mendorong kita orang sebagai orang tua bisa memasukkan kita ke dalam surga. Para bapak jamaah, hati-hati dengan anak pak. Karena hubungan anak dengan orang tua sampai yaumul kiamah tidak akan putus. Para bapak jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita punya anak, kita rajin ibadah, tetapi anak kita menjadi musuh kita sehingga kita bisa dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Summa na'udzu billahi min. Terus takian. Lanjut. Terus karena wong ceramah apa? Arab suwe, Arab sedela, sing penting uli siapa sih ngomong amplop? Amal. Dusun amat si Remang. Keceplosan. Maaf Mang. Kita tongkat ceramah bulan Rabiul Awal mulai dari tanggal 23 Agustus sampai sekarang Pak. Nanti saya sampai malam terakhir nih saya ceramah keliling. Semalam dari Tangerang tadi, dari Pesawaran. Tanggal 30 saya berangkat dengan Mang Juna. Mohon maaf Mang, sing arane amplop mah durung sampai umah kita buang. Duduk mangkenen amat model wong belerang kian. Ora wong wadon, ora wong lanang. Awas Mang, kita ngaji ki. Atis-atis mangkenen ki ngerungakan ngaji sing ceramah ki rambutnya gondrong. Awas, kita jangan sampai lupa Pak. Malam ini kita duduk, jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Memang dasar ngaji ke orang lanang mabuk orang bakal bisa nyambung. Beda kalau ibu-ibu walaupun semit yo sing hadir pasti lamun ngaji ke orang ibu-ibu mah nyambung. Orang bapak-bapak mah mau bakal nyambung. Amal amplop. Panca indra, Pancasila. Pancaroba. Semua pancaroba. Ibu-ibu mah semit ke lamun ngaji ku nyambung. Lamun bapak-bapak mah moal bakal nyambung lamun ngaji. Beda kalau ibu-ibu ke ibu-ibu mengaji ku nyambung ke. Bismillahirrahmanirrahim. Terus akan Bu. Bu, terus Bismillahirrahmanirrahim. Terusin Bu. Inna a'tainakal kausar. Wadon menyambung dalang. Bapak-bapak mah mau bakal nyambung lamun ngaji mah. Ya tak buktikan ya, penting ya. Mau bakal nyambung. Mulai sing ujung kana sampai kono sampai merenek mau bakal nyambung. Oke, terus akan kita ngaji ke Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Delang sadaqallahul adzim. Moal bakal nyambung wong lanang mah. Tapi lamun mangkenen menyambung wong lanang mah. Oke, nyambung ke. Janda yang mana? Janda yang mana Tuhan senangi? Oh, bilang jahe semok jere. Alah wong belerang.
Masya Allah. Nah, jadi para bapak, ibu jamaah rahimakumullah, kata Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak mudah untuk mencetak anak yang soleh, tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Betul? Ada dua kata Imam Ghazali, para bapak jamaah rahimakumullah. Yang pertama, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Kalau dua ini saya bahas para bapak tidak cukup 1 jam. Jadi ngambil keberkahan masalah walimatu tasmiyah walaupun singkat selesai. Kalau saya bahas dua tadi yang saya sampaikan tidak cukup 1 jam. Sekarang kita ambil untuk masalah umroh walimatus safar. Siap? Siap. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, panggilan Allah itu ada 3. Panggilan Allah ada 3. Yang pertama panggilan sholat. Yang kedua panggilan haji dan umroh. Yang ketiga panggilan kematian. Nah, mana panggilan sholat? Ketika kita mendengar suara azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan mana eta Pak? Adzan mana? Adzan Indosiar. Lamun adzan belerang kos mana? Kumaha? Lamun adzan belerang. Biasanya lamun wong belerang, lamun Arab adzan iku nginum dikit deh mah. Nginum dikit. Iya memang wong belerang mah lamun arep ada iku nginum dikit. Nginum dikit wong belerang mah. Banyak juga enggak apa-apa, Pak. Nah. Terus lamun wis nginum ngadeg. Lamun wis ngadeg mulai nyekel emik. Adan wong belerang, premen wong belerang adan. Wong belerang adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minat naum. Tuh Pak, kos gitu tadi belerang Pak. Awas nih pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad. Kalianlah 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan mengisi dunia ini. Para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, alangkah Allah akan tucurkan rahmat, keberkahan kalau pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad bisa membawa akhlak Nabi dan bisa membawa yaitu adalah Al-Quran Nabi dan bisa membawa ajaran-ajaran Nabi. Di zaman sekarang jarang anak-anak muda yang mau adzan di masjid, betul? Malah zaman sekarang mah sing adzan iku bae, sing komate kuwen bae, imame kuwen maning. Betul. Coba ge,
Masih di dia ayah bedugnya. Anak bedug. Enak lamun sing nabu bedug iku pemuda mah enak. Kumaha lamun sing nabu bedug ge pemuda? Ge mangke enak lamun nabu bedug pemuda mah. Orang mesti jongkok pemuda mah, ngadeg nabu bedugnya. Tung. Tung. Tong 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 tong. Beda lamun pemuda mah. Coba lamun sing aki-aki nabu bedug. Jongkok aki-aki mah. Pong. 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 Pong 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 pong. Nah, jadi para bapak jamaah rahimakumullah, apabila kita umat Nabi Muhammad, kita ketika mendengar suara azan, mendengar panggilan Allah, mendengar panggilan sholat, kita datang ke masjid, berarti kita memenuhi panggilan yaitu sholat. Kita di dunia Pak, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Walaupun kita satu hari dapat 10 juta, 100 juta, kalau kita meninggalkan sholat, musibah bagi umat Nabi Muhammad. Musibah. Karena apa Pak? Karena sholat inilah yang akan pertama kali, yang akan dipertanyakan ketika kita nanti masuk di alam kubur. Kalau di alam kubur kita selamat, maka di alam mahsyar pun kita akan selamat, di alam mizan pun kita akan selamat, di alam sirat pun kita akan selamat. Maka Allah akan tempatkan kita ke dalam surga. Tetapi kalau kita di alam kubur ini tidak selamat, bahkan di alam mahsyar pun kita tidak akan selamat, di alam mizan pun kita tidak akan selamat, di alam sirat pun kita tidak akan selamat, maka Allah akan tempatkan kita ke dalam neraka. Summa na'udzubillahi min sholat. Sholat Pak, kata Rasul, siapa orang yang mengerjakan, melaksanakan sholat itu di awal waktu, maka akan mendapatkan ridho Allah. Kalau kita sholat di pertengahan waktu, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita sholat di akhir waktu, cuman menggugurkan kewajiban. Bagaimana kalau kita tidak bisa awal waktu? Boleh kita sholat di pertengahan waktu. Kalau di pertengahan waktu kita tidak keburu, boleh di akhir waktu. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan sholat. Sehebat apapun kita ibadah, kalau kita tidak sholat kosong. Zakat tanpa sholat kosong. Sodako kosong. Baca Quran tidak sholat kosong. Umroh tidak sholat kosong. Puasa tidak sholat kosong. Tapi kadang-kadang kita puasa Ramadan mah kuat, sadari mulai jam 4 kita sahur, ketemu buka jam 6 kuat, tetapi dohor mah ora sholat. Ana sing model mangkonan. Coba marak merena kira anak. Iya puasa mah kuat. Beneran puasa mah kuat menahan lapar, tetapi subuhe ora sholat, dohore ora sholat. Cuman sholatnya apa? Cuman maghrib doang sholatnya. Ana sing model mengkono. Wongnya hadir. Hadir. Gopeci apa wongnya? Lah ya kan kadang seperti itu kita mah Pak. Oh, puasa mah kuat, kita menahan dari pagi sampai ketemu sore. Tetapi sholat tarawih mah kosong. Betul. Betul. Insya Allah kalau mun uang belerang mah awan kos gitu mahnya Pak. Nah jadi sholat, awas perhatikan para bapak jamaah rahimakumullah. Tetapi para bapak jamaah, saya lihat kayaknya di belerang ini lagi menonjolkan ustadz-ustadz yang masih muda. Nah ini
sangat luar biasa. Yang tua istirahat, ganti yang muda. Tetapi sing mudanya aja sombong. Jangan sombong aja mentang-mentang. Wih, embe kan mondok 5 tahun balik di pondok barang dikon ngedoa nih, setengah jam. Para bapak jamaah, tawasule sangat luar biasa. Guru-guru kita ning Banten mengajarkan namun doa cukup, lamun wis. Para bapak jamaah, ada makom dan tempatnya. Kalau mau kita harap setengah jam, harap sejam ngedoa pribadi. Kadang-kadang kan jamaah lagi anak sing ngantuk, anak sing lara weteng, kan mau ngerame mengkenen, anak sing lara endas, barang ngedoane suwe makan, duduk suwe amat gitu, Ustaz. Boro-boro amin ngegeruyem bae, betul, benar. Nah itu para bapak jamaah. Nah kita jangan sombong. Para bapak jamaah rahimakumullah. Aja nih ada Pak, mohon maaf Pak, saya pernah cerita dari kawan saya Pak, kejadian pernah gara-gara apa? Gara-gara laka penerus, gara-gara laka santri, sholat taraweh imame laka, akhirnya apa? Sholat taraweh libur. Diumumin di masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, karena ustadznya lagi sakit, jadi sholat tarawehnya libur. Barang anak RT orang bisa ngaji, Masya Allah. Nah ini para bapak jamaah rahimakumullah, mohon maaf, mudah-mudahan nih para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, terus kalian jangan sampai jauh dari masjid, jangan sampai jauh dari para alim ulama, dan jangan sampai jauh dari pondok pesantren. Mudah-mudahan begitu juga Bapak, jangan sampai jauh dari masjid dan jangan sampai jauh dari majelis taklim. Terus takian. Terus takian. Terus. Wong ceramah mah walaupun terus tetep amplop mah wis di el. Nah bener kumangku. lem kayaknya mah gratis kan. Masya Allah Pak ya. Terus yang kedua yaitu panggilan haji dan umroh. Nah haji dan umroh Pak, Allah memanggil kita Pak untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh, bukan karena kita ini orang kaya, bukan karena kita ini orang miskin, bukan karena kita ini seorang pendosa, bukan karena kita ini orang yang tidak punya ilmu atau orang bodoh, bukan karena kita orang yang ahli ibadah, bukan. Karena apa? Alhamdulillah, insya Allah Mang Juna beserta istri tanggal 30 nanti berangkat. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran nanti menjalankan ibadah nanti selama di kota Madinah dan Makkatul Mukarramah. Malam ini saya tidak mau membahas tentang rukun umroh, tidak Pak. Intinya apa? Orang yang sampai berangkat haji, orang yang sampai berangkat umroh, orang tersebut sudah dimampukan oleh Allah dan diinginkan oleh Allah, diundang, dipanggil oleh Allah. Nah contoh keinginan Allah, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak punya ayah, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkeinginan. Para bapak jamaah rahimakumullah, dengan satu syarat, tanamkan niat dan hati kita rindu dengan Baitullah. Pak, Bapak pengen umroh? Jawab no kompak, pengen umroh? Terus boga duit? Laju lamun teu boga duit sanu hoyong umrohkeun. Ai Pak Ustad. Cari amal. Dudu cari amal ge kebebas ustadek.
Iku marah ngebebas si Ustad. Wih siapa kon? Dudu mangkere ramat model yang ngaji yang belerang. Amal amplop. Nah jadi para bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita kepengen berangkat umroh, pasang niat dan pasang di dalam hati kita rindu dengan Baitullah. Contoh malam ini kita diundang dengan Bapak Junaidi. Malam ini kita hadir. Para bapak jamaah pasang niat. Bagaimana niatnya Pak? Ya Allah, kapan saya nanti bisa kayak Mang Juna nih? Tuh, kapan saya bisa kayak Mang Juna ya Allah? Dan akhir kemudian Bapak jangan pernah bosan-bosan ketika melihat Ka'bah. Bapak kalau bisa mah tunjuk Ka'bah. Mohon maaf Pak, saya nih Pak mohon maaf kitongkat Pak, setahun bisa 5 kali 6 kali berangkat umroh Pak. Alhamdulillah. Ini bukan sombong Pak. Kenapa? Karena dulu ketika saya setiap melihat Ka'bah saya tunjuk itu Ka'bah. Saya melihat di masjid saya tunjuk itu Ka'bah. Ya Rob, kapan saya bisa sampai ke Baitullah ya Allah? Setiap saya melihat sholat ada sejadah Ka'bah, ya Allah kapan bisa menjadi nyata mencium Ka'bah yang sesungguhnya ya Allah? Tahun 2017 Allah takdirkan saya Pak sampai ke sana ke Baitullah. Tidak ada ceritanya sehebat apapun itu umat Nabi Muhammad, kalau yang pertama kali melihat Ka'bah itu pasti nangis. Ada di sini yang sudah umrah Pak? Ada? Pasti nangis. Nah kemarin lagi bulan kemarin tuh saya sama Ibu Eti, bulan kemarin Agustusnya itu sama istrinya Abah, siapa itu orang? Sama Bang Juna? Endang, orang Pasar Baru 15 orang. Karena memang zaman sekarang travel banyak Pak. Banyak travel kadang-kadang yang bawa cuma tahu jalan doang, tapi tidak bertanggung jawab atas ilmu fikihnya, umrohnya, segala macam. Tetapi kalau Mang Juna ini saya yang bawa, salah benarnya saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Itu para bapak jamaah. Lamun ibadahku lamun gelati masing mahal, aja sing murah. Lamun kita gelati ibadah iku sing murah, siapa sih kile melaku? Aduh sing hotel ning haram. Iya. Ibadah malamun bisa menggelati sing mahal. Apa kalau kita ibadah yang mahal? Biar apa? Biar duit lah yang ibadah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika yaitu tidak ada ceritanya Pak. Pertama kali saya melihat Ka'bah, saya tunjuk yang sesungguh-sungguhnya itu Ka'bah, saya tunjuk. Apa saya tunjuk? Ya Rob, ya Allah, ini yang namanya Ka'bah. Saya setiap sholat membaca niat mustakbilal kiblati, mustakbilal Ka'bati. Belum pernah terlihat wujud aslinya Ka'bah, tetapi saya tunjuk itu Ka'bah ini ya Allah yang namanya Ka'bah. Ya Allah, jangan jadikan undangan ini yang pertama dan yang terakhir. Jadikan undangan saya ini ya Allah terus saya undang dan panggil. Cuman itu doa saya Pak. Alhamdulillah sampai sekarang bulak balik para bapak jamaah rahimakumullah. Jadi tidak ada ceritanya di dunia ini yang tidak mungkin. Karena perkara jodoh, rezeki, maut, takdir itu di tangan Allah. Tidak ada yang tahu. Sekarang bapak enggak punya duit, siapa tahu besok mah kita punya duit, betul? Kita enggak tahu, siapa tahu nih bapak pulang dari sini, pulang-pulang nemu koper. Iyalah, enggak tahu Pak. Mohon maaf Pak, saya punya guru di daerah apa namanya Anyar, Abah Rosimin. Sampai sekarang di sini ada orang Anyar. Abu Ya Rosimin sampai sekarang tidak pernah putus puasa Pak. Puasa terus. Itu Pak dilalahnya Masya Allah pengen haji. Dia punya santri-santrinya jadi pengusaha, jadi segala macam. Pengen ngeberangkatin ditolak dengan Abah Ya Rosimin. Ternyata apa yang terjadi ketika Abah Rosimin
mau mengambil air wudhu, melihat gelap-gelirip itu intan mutiara, dijual sama orang Cina, tetapi kata Abah Rosimin yang penting buat cukup haji. Kenapa? Karena doa pada waktu itu kepengen haji. Siapa tahu, kita nggak tahu. Pulang-pulang tas diundang ke orang Mang Juna, balik ke rumah nemu koper, dikoser-koser, dibuka-buka, ikut krosikil. Barang didelang, waduh abang kabeh, dibuka duit, masya Allah, digawa ning umah, dihitung ning umah, jumlahnya duitnya 500 juta. Percaya orang Pak? Bukan orang percaya, gati ke. Pantas memangannya sambel Pak. Uang mah kudus, uang mah Pak harus husnudon karena Allah. Maaf nih Pak, saya berdiri di sini bukan mau menggurui nasihatin Bapak, bukan. Ini pengingat bagi diri saya sendiri. Kita sama Allah itu Pak, jangan sampai kita itu artinya suudon. Kita dengan Allah itu harus husnudon. Jangan sampai kita berpikir kitongkat, boro-boro Papa mah mau umroh, kadang-kadang mangan bae gehese. Lagi mangan karo tempe bae gate, lagi mangan karo anu bae gate. Kalau kita selalu berpikir seperti itu Pak, maka kita akan disusahkan oleh Allah. Dulu yaitu Syekh Sudes. Syekh Sudes itu Pak siapa? Ketua imam besar, imam Masjidil Haram. Itu Syekh Sudes itu Pak. Pak terus takian. Terus takian. Wih, ngomong sampai esok kayak bebanting. Ngomong-ngomong Mang Juna, iki dina mangan apa dina besek ya? Coba Mang Juna ngomong, dina mangan apa besek? Lamun dina besek, lamun suwe-suwe bukan kecut doang besek ya. Soalnya undangannya kayak jamai pada ngomong mau. Arab sampai subuh aja. Barangnya mah bebanting iku Mang Juna. Nang jero ati mah kapan cepet lerene ceramak ya. Alah wong melerang. Masya Allah. Jadi bapak-bapak sekali lagi Pak, Masya Allah, kita harus husnudon dengan Allah. Contoh Syekh Sudes. Syekh Sudes itu dulunya Pak Badung, nakal. Orang Arab kalau ada tamu biasa dijamu, dikasih makan. Tetapi Syekh Sudes ini Badung, kadang-kadang apa namanya itu Pak, tamu itu makanannya dikasih pasir, disiram tanah, disiram pasir. Ibunya selalu kalau marah, ibu itu husnudon dengan Allah. Apa marahnya? Sudes, mudah-mudahan kamu Sudes nanti menjadi imam Masjidil Haram. Kok? Lamun orang belerang mah tolol setan. Goblok, ya kan? Ya, lamun kita mah lamun anak nakal ku mengkono. Setan dia ya. Deweke sing gawe, rabine dikeloni, anaknya di setan-setan. Ya pantes bae kelakuan anaknya kayak setan. Ong bapaknya jurik. Lah iyalah Pak. Awasnya apalagi seorang ibu. Hati-hati Bu. Kita sama anak itu hati-hati. Gak boleh kita sama anak kita jengkel, tolol dia iya. Karena apa? Ucapan seorang ibu itu adalah doa. Karena di dunia ini Bu, ada 3 perempuan yang doanya menembus langit ketujuh. Yang pertama, doanya seorang ibu kepada anak. Yang kedua, doanya istri kepada suami. Dan yang ketiga, doanya anak perempuan. Jadi bapak ibu, kalau kita punya anak perempuan, beruntunglah. Kenapa kita harus beruntung? Karena doa anak perempuan akan menembus langit ketujuh. Coba. Kita harus husnudon. Setiap ibunya marah, ngomong sama saya Sudes, kamu nanti akan menjadi imam Masjidil Haram. Sampai sekarang Syekh Sudes masih hidup,
dan sekarang menjadi ketua Imam Masjidil Haram. Jadi kita hidup di dunia harus selalu husnudzon dengan Allah, yakin dengan Allah para bapak jamaah, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkeinginan. Contoh malam ini kita ikut serta mendoakan Mang Juna, Mbak Junaidi dengan yaitu istri, para bapak jamaah, insya Allah dengan doa kita bersama Pak Junaidi beserta istri tidak ada halangan apapun, nanti berangkat selamat, pulang selamat, dan doakan Pak Junaidi. Saya yakin Pak Junaidi ini ngumpulkan bapak-bapak di dia ya. Lamun Pak Junaidi datang ke imahna masing-masing mau beres seminggu, mangkana dikumpulkan ya, waktunya lah penting iya. Pak Junaidi meminta maaf kepada para jamaah yang Bapak Junaidi undang, karena orang dulu mah berangkat ke sana itu Pak perjuangannya hidup dan mati. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan Pak Junaidi yang sudah dilakukan selama di sini dengan sababiah nanti minta maaf, mudah-mudahan. Karena apa Pak Junaidi, kita berangkat ke sana harus dalam keadaan hati kita bersih, harus suci, harus jangan sampai kita berangkat ke sana membawa hasud, membawa dengki, takabur, ujub, ria. Jangan sampai. Mulai niat dari sini. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Niatkan umroh Abah Junaidi semata-mata niatnya karena Allah. Dan yang kedua, insya Allah ketika Pak Abah Pang Junaidi dengan istri selesai melaksanakan tahalul, maka dosanya akan diampuni oleh Allah dan kembali suci seperti dilahirkan orang tuanya dulu. Karena apa? Karena tujuan umroh itu adalah untuk menghantarkan dosa kita kepada Allah. Beda dengan tujuan haji. Kalau orang haji tujuannya untuk menyempurnakan rukun Islam, tetapi bukan untuk mencari gelar haji. Kalau umroh tujuannya untuk menghantarkan dosa. Apakah umroh itu jalan-jalan? Bukan. Umroh itu bukan jalan-jalan. Umroh itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang tadi saya baca, wa atimul hajja wal umrata lillah. Lamun aya orang belerang ngomong umroh eta jalan-jalan, berarti kepengen umroh ente boga duit. Betul. Karena haji umroh itu sama. Bedanya kalau orang umroh tidak wukuf di padang Arafah dan tidak lempar jumroh, rukun-rukunnya sama, cuman dua itulah yang tidak dipakai untuk orang yang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut serta mendoakan Pak Junaidi beserta istri malam ini, insya Allah mudah-mudahan kita juga di antara kita ada yang ditakdirkan oleh Allah bisa sampai ke Baitullah. Jangan sampai kita punya harta Bapak Ibu, harta kita malah jadi rebutan anak cucu kita. Kalau kita punya uang sedikit, niatkan untuk umroh. Kalau sudah seperti itu, pasrahkan kapan Allah mengundang dan memanggil kita sampai ke Baitullah. Yang penting kita sudah ada tindakan, keinginan, pengen ke sana. Tidak ada yang tidak mungkin Pak. Terus yang kedua, Bapak Ibu amalkan itu doa talbiyah setiap ba'da sholat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang terakhir, mohon maaf Bapak, yang ketiga itu panggilan kematian. Kalau saya bahas tentang kematian, wal bakal beres 1 jam. Saya Al-Fakir Mahfud Al-Adham atau Ki Tongkat Kian Santang, mohon maaf namun aya ya omongan tengenah ke Bapak Ibu sadayana, saya Al-Fakir minta dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan doa kita bersama, Pak Junaidi beserta istri nanti berangkat selamat dan mendapatkan predikat umroh yang mabrur dan mabruroh, dan cucunya yang di
berikan nama, mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, dan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, barokah rizkina, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke Mekah, sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.